Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain terangga kawakang ibu-ibu, tapi indah sadonya menjawab salam, mengucapkan sunat, menjawabnya wajib. Dari Baso ke Tanjung Alam, singgah ke Balai Bukit Tinggi, sia ibu-ibu nantak menjawab salam, ambo doa lakinya berini jilai. Ambo ulang balik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak nangkakui tempat ampe angkit jo Tanjung Alam, Ari Senayan ke Pasar Baso. Sia bapak-bapak, ibu-ibu yang telah ikhlas menjawab salam, insya Allah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'atsan nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah mengutus Nabi kepada kita. Pertama, memberikan kabar gembira. Yang kedua, memberikan peringatan, agar keimanan dan kepercayaan kita bertambah kokoh. Nabi itu dibekali wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq, diturunkan kepada Nabi itu kitab yang benar, yang berlaku semua isinya sampai hari kiamat. Jadi tidak ada Al-Quran ini yang akan direvisi. Tidak ada kita yang mengatakan Al-Quran tidak sesuai dengan zaman, karena Al-Quran itu kalamullah. Dia adalah petunjuk. Andaikan kita mengikutinya, lan tadillu abada, tidak akan tersesat kita selama-lamanya. Itulah dia kitab Allah wa sunnatu rasulih, kitab Allah dan sunnah Rasul. Kemudian setelah kita bersyukur kepada Allah, kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya khairal khalqillah. Boleh aku bapak kunci lebar. Tali kain panjang 9, orang memakai tempelang. Karena ialah anak lugu-lugu. Abi air basuh tangan, makanlah kue nantai dam, jadi paseraan sarungnya. Karena ini masjid. Buyalah kalau mau satu maka kue tak jadi meji. Tapi kalau mandangnya saya tak angkat kue. Mau mengicik itu tak sulit muncul kalau kue. Jadi orang meletakkan meja, kok gadang salah. Tapi tak ada loh. Kalau bawa kau ambil dan lain sebagainya. Tak ada boleh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Tidaklah Muhammad itu kecuali dia seorang rasul. Dia bukan bapak laki-laki dari kamu, akan tetapi dia seorang rasul dan penutup semua nabi, dan adalah Allah mengetahui dengan segala sesuatu. Itu sambungan dari ayat yang dibacakan oleh cucu tadi, itunya surat Al-Ahzab. Bapak Ibu yang terhormat, kaum muslimin yang saya muliakan, pada malam ini awak nak cerita maulid. Baik, maulid itu wali awal tidak. Lah tanggal 27, 26 Rabiul Awal. Muhammad mana di maulid? Kalau Muhammad Rasulullah itu lahirnya ke wali Rabiul Awal, tak tanggal 26. Jadi malam ini kita membaca Sirah Nabawiyah, sejarah para nabi. Kita mulai gak seketik dari Nabi Adam. Boleh aku bertanya ibu, Nabi Adam itu siapanya, di mana bakonya? Aku perlu kita baca sejarah itu. Kau tidak bisa tak tahu asal ini. Apa bapaknya? Nah, alasannya apa? Al-Quran. Makanya seluruh umat Islam harus mempelajari Al-Quran. Kalau tidak, dia ketinggalan dengan sejarah. Ingat. Wa bada'a khalqal insani min tin. Dan dimulai kejadian manusia itu dari tanah. Jadi Nabi Adam itu tidak punya ayah, tidak punya ibu, langsung dicetak oleh Allah dari tanah. Bagaimana prosesnya? Jangan kita pikirkan. Kalau ikut kita memikirkan kerja Allah, panjang apa? Sedangkan coba bupati, maksudnya panjang apa kalau diikui? Kontri bantu, pikirnya korupsi jadi orang. Ya kan? Jadi buat orang nyanyi, saya itu di Padang lah. Semua tahu nantinya. Lagi rumah di banjir dan bantu. Jadi bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam, tak usah kita pikirkan. Kemudian setelah Nabi Adam itu ada, wujud dia, maka nampaklah olehnya burung merpati. Ya kan? Sama-sama mengeceklah Nabi Adam di dalam hati. Bapak tak yang muncul mengecekkan. Dia tidak ada lawan bicara. Kalau mengecek seorang jawab apa? Ustaz ini bisa berbicara apa? Karena ada jemaah. Jemaah bisa mendengar ada ustaz yang ceramah. Andaikan saya batalkan janji di sini tadi, berapa kecewanya jemaah Bapak pengurus dewan. Ya, jadi bila dalam hati saja, ya Allah, kalau saya berdua pula seperti burung merpati ini, alangkah bahagianya hati yang risih, yang sunyi ini, ya Allah. Batal kesana ke gunung murid atau jam kepital rasul dah raya dari dulu jatuh seorang di kampungnya. Adakah engkau saya berikan kehendakmu? Apa syaratnya ya Allah? Biji yang betul. Jadi yang gue kalau orang biji yang betul mendadak gaji gue mendadak itu tandanya takkan
Nabi Adam memicingkan mata, tangimu tulang rusuk itu saudara kita. Adam buka matamu. Mata dibuka, sudah duduk perempuan cantik sebelah kiri. Bagaimana cantiknya perempuan itu? Kata orang Minang di Mudiek. Rambutnya mayang kaure, dagutnya labah tagantuang, bulu mato samui barinya, di asam saule, pipinya bawah dilayang, hidungnya cerdas suntuga, batinnya coba padi, tuniknya cerdas luar uang, pajalakan silan jual dulu, pada bayi suri nalabir, alu tataruang patah timo, samui kabijak indah mati. Itu ciri-ciri orang cantik dalam bahasa Minang. Tapi kalau itu yang kita cari Pak RT, pas seperti itu, ya kan? Tidak kalau ini ya sampai mati ya. Baru itu ada sudah kurang. Dan seperti tadi itu tidak ada. Ya kan? Nah, jadi itu kira-kira saja seperti itu. Kalau saya dulu beristri itu Pak, ya kan? Ambo cari bantu ambo dalam jamin, ambo cari rinyo. Allah kesempatan nambah. Kalau cara ini dari apa? Jadi dipilih orang. Kalau buru nama dua membawa ini. Jadi ini kalau saya bangga Allah. Jadi awak kalau hitam kalian jadi cari ini putih. Semua juga gak buang dalu ya. Jadi gak buang dalu. Gagak ada dulunya. Kita dalu. Kaum muslimin pada mana langsung membaci dengan Adam. Apa kata Allah? Jangan engkau belum menikah. Jadi kalian yang bujang-bujang menjadi panitia apa? Kok kamawe nak gadilang nikah dulu? Nah, cepat kok dia satu gede. Kemudian dikasih denda oleh tokoh adat. Kalau ada orang menjalankan peraturan Islam itu dirajam, didera. Ya. Jadi namanya orang sembarang awal itu ini namanya pergaulan bebas, tidak boleh dalam Islam. Menikahlah Nabi Adam. Bu, oh bu, ibu lagi bayi ketika setiawa kemana Nabi Adam. Lain, ya Allah katanya boleh tak bayi. Kenapa kita tidak pergi? Kita belum ada. Nah, terakhir anak kita tiru dengan Adam. Walaupun tak punya ayah, tak punya ibu, tak punya mintu, di mana mintu? Bini dari tulang rusuk. Wali nikahnya tidak ada. Jadi siapa yang menikahkan Nabi Adam dengan nenek kita Siti Hawa? Allah. Allah jadi wali. Saksinya malaikat. Mahalnya syahadat. Syahadat nama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Itu Nabi Muhammad istimewanya Pak. Namanya sudah ada walaupun ribuan tahun tubuhnya akan lahir. Namanya nggak tahu Pak. Jadi syahadat Nabi ada. Ya. Jadi menikah itu rukunnya salah satunya ada mahar. Jadi kalau nikah ya perai je. Kita di polisi ya, perai je lah. Dalam makanya mampu itu lah korban membayar. Apalagi menikah. Apalagi yang sangat kagum juga dengan cerita sirah Nabawiyah Nabi Adam ini. Ketika turun dari surga,
itu dipisahkan oleh Allah di dunia ini. Nabi Adam turun di India, Siti Hawa turun di Jeddah. Ya kan? Ada ahli tafsir mengatakan Pak, mengkobatamu 100 tahun, adonan Malaysia 200 tahun, adonan Malaysia 300 tahun. Apa yang kita kagumi di sana? 300 tahun tak bertemu istri, beliau sabar tidak mengganti istri. Lupa yang atau yang ini atau yang ini saja. Dirokan bulu ini, rokan ini, dimakan batu ini, di kampung lain. Nabi Adam itu 300 tahun tak bertemu yang ini, yang dari ini. Lain bertamu juga di Ustaz lagi. Di mana? Di Jabal Rahmah. Maka berdua-dualah beliau di sana minta ampun kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Adam itu karena tinggi bobotnya dijadikan oleh Allah ayat Al-Quran. Bapak kau itu dia minta ampun Pak Ustaz, dan aniayanya kan setan. Itulah Nabi Adam kan. Dia diniayo setan, tapi dia tak menyalahkan setan. Karena memang setan itu pekerjaannya itu menggoda kita, dan setan itu tak ada jadi pelaksana. Salah ngomong bapak-bapak orang minta kau KPK, ada tak iblis dia setan? Kurang kan? Iblis dan setan itu hanya menggoda. Tolong engkau ambil ini kesempatan. Kamu nanti tidak bisa lagi. Apa kata orang tadi? Dan hijau-hijau, dan tali-tali, dan isu-isu, dan ini. Akhirnya nyoman yang di negara sudah masuk penjara. Kalau kemudian namanya rumah tak berasut, ada orang lebih ini pesantren, ada hotel radio, macam-macam namanya. Yang konotasinya tidak baik. Orang yang masuk hotel radio itu yang mana yang ditirak. Jadi kalau ada Pak nak jadi kepala daerah itu, tirulah Nabi Yusuf dan Firaun. Nabi Yusuf masuk penjara dulu, ya kan? Baru beliau jadi raja. Yusuf begini jadi raja dulu, baru ke penjara. Ya kan? Sebenarnya ini. Ya kan? Gubernur Riau kan kalau orang masuk penjara. Dia sampai kabar itu ketemu. Nanti bapak-bapak, kan? Jadi kalau kita meniru Nabi pasti aman. Kalau meniru Firaun pasti sengsara. Dia mengalih, dia jadi pengusaha, dia jadi pejabat. Jadi sejarah Nabi harus dibaca semuanya. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, kemudian beliau dapat anak sampai puluhan 20 laki-laki, 21 manusia. Itu Nabi Adam. Jadi ibu-ibu muda tirulah Nabi Adam dulu. Jadi umur si anak sampai 21. Kalau umur si anak ini sudah rokat, saya nyata yang DJ mana? Jadi anak itu harus banyak. Dia boleh mau coba. Baru itu pernah banyak mulai. Ada kau melihat baju koko, kau mengirim pulsa, kau membawa raut. Tapi kalau tidak pernah itu sudah. Banyak anak kecil kesana dia mana ada. Nah, tapi kalau ada pak dan tak banyak yang ibu lagi. Kamu tak menembak orang anak. Satu,
itu pindah dari ke sejarah Nabi Idris. Nabi Idris itu tukang nyai Pak. Ya, kalau bahasa modernnya Tyler ada di Cirebon Priaman saya lewe tukang nyai di Priaman. Ibu dia kata ada Tyler ini. Ada tukang nyai di Tyler. Tidak ada. Sama-sama membuat pakaian. Tapi Nabi Idris itu bapak dan ibu, setiap jarum itu naik dan turun, beliau membaca Subhanallah, 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 sampai kain itu selesai jahit. Jadi beliau bekerja sambil berzikir. Ibu-ibu sekarang menggiling cabai ya kok. Jangan benar. Kira-kira bisa tak yang beredar itu zikir? Tak bisa kacau. Ibu kalau ingin zikir sedang mengira lado, balik betul lado balik. Subhanallah, 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 Subhanallah. Lado mengira betul lado itu kami Rasulullah. Sama juga mani. Tapi kalau juga itu kan bagi air, bagi lah tu kerja sudah goyang. Dia cakap kalau di Batam ke Petangko, wali kotanya mengadakan festival memasak secara tradisional. Tanah di periwet pakai hati di bawah ada tungku pakai kayu. Ini orang kalau banyak tanah di dinding dia. Jadi karena Nabi Idris itu sambil menjahit tetap zikir, malaikat maut kagum dengannya. Kekagumannya itu disampaikannya kepada Allah. Ya Allah, saya kagum dengan umatmu yang bernama Idris ini. Kalau kami para malaikat rajin zikir, itu wajar, kami tak punya nafsu. Tak ada yang menghalangi kami. Idris ini manusia, nafsunya ada, tapi dia tidak terhalang berzikir. Itu bahagia sahabat. Boleh kami jadi tamunya yang lain. Boleh kata Allah. Tapi janji anggotnya lu jangan capek jalan-jalan. Jika karena diizinkan oleh Allah, datanglah malaikat maut ke rumah Nabi Idris ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada tamu di bawah naik, ada alik di bawah duduk, jadi aja nasagale kue dan sapiriang. Makanlah tamu ambot. Sampai kali Nabi Idris menyuruh makan, tak semua mereka makan. Akhirnya juga tahu lah, saya tak butuh makan. Kenapa? Saya malaikat maut. Malaikat maut datang ke rumah Bogor, iya. Dan suruh Allah mencabui ambo. Ambo ini berkawan saja. Ambo kagum dengan engkau. Karena kau sibuk zikir dan tinggal. Kalau Idris dan gini, asalnya orang belajar dan paunya dia tak selayang. Ambo nanti kata ya. Iya kan? Orang lain. Aku biasanya Idris dulu, ya Idris ini. Nama Idris, pipa malai salah berjemaah, buka salah nama itu dah. Dan Idris jadi pakai, kalau garanti aja. Kalau ibu dapat bersahabat dengan malaikat maut, apa ibu minta? Walaupun ibu tak jawab, saya sudah tahu. Malaikat maut, iya. Saya punya anak sekarang hampir diwisuda lagi. Dan lapang kerja sudah menunggu. Karena nilainya cum laude, dia dicari ke kampus. Dia akan bekerja di PLN.
Sesudah itu kami kepemimpinanku jadi ambil anggota bola awak kawan awak. Iyo je mereka mau rapi kan anak ibu kerja lama suaminya dia kan membanang sekali mereka mau konon di SMA mulai lo kuliah kalau mati aku ikut sampai orang kuliahnya sampai ibu gaya bana dia bagaimana mereka mau membana sekalian tapi jadi matian. Jadi orang ini kan begitu Pak. Kalau dia panggil orang-orang siap ulama berdoa ke rumah doa itu umur saja. Umur panjang segini murah. Ini kan? Dan itu doa orang intinya banyak. Pak aja rezeki kamu awak dalam pensiun. Apa dalam pensiun pastilah bergabung dengan PDIP. Lalu kami masuk PDIP saja tidak. PDIP itu penurunan daya ingat dan penghasilan. Orang pensiun itu sudah apa? Pak kalau dia itu kalau ciliknya dikasih ya. Nanti pensiun mulai kurui masalah apa makanya kalau saya lihat kalau mau pensiun. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, tapi Nabi Idris tak balik Pak. Tidak minta cuknya mati itu loh. Malah dia minta mereka mau boleh tak meminta ke Allah. Cuba kamu mati itu barasonya. Boleh nak tambah sadar aku, tapi aku minta itu sudah balik. Aku kemarasuan bahasa sakitnya. Minta izin mereka mau ke Allah, tapi Yosua Nabi Idris lalu lipet tangan. Dari lipet tangan mulai mengambil Allah dari bawah. Itu mengkurangkan mati itu Pak. Kukunya kok biru-biru soalnya Pak. Karena oksigen tidak sampai ke sana. Karena HP-nya sudah enak, tensinya sudah turun. Apa dia kok jadi kalau mulai jauh kuku itu dalam motor. Atau kaki ringin di bawah. Dia nggak kaki ringin ya kan? Tiba no beliau dibetis bertaut kedua betisnya itu. Malaikat mau menangis melihat ternyata sakit sekali nampaknya olehnya. Masalah saya angok kelilo sampai kate terdengarlah Nabi dari situ membaca La ilaha berarti sabalun alat-alat di dalam benar-benar mati loh Pak. Iya kan? Meminta Nabi Idris itu yang nyoba lihat minta dekat orang itu yang Pak. Nah itu ini anak dulu Nabi Idris itu buat lalapnya pokoknya. Boleh apa tanya saya dekat orang? Boleh. Bahasa kini buat kalian tadi menderita sekali loh dengan sakit. Iyo sakit, awak sakitnya. Kalau dia lihat kami yang 20 ekor di KPD, tidak dilakukan. Kami yang itu dikubah kulitnya, tidak disembelih dulu. Dikumpul sakitnya dan 20 ekor itu lebih sakit dari itu lagi tidak bisa. Cuba dapat nanti, jangan deh. Semua kita akan mencoba mati. Ulama mati, ustaz mati, presiden mati, gubernur mati. Tidak ada yang bisa bertahan kalau malaikat maut itu sudah datang. Ya, barelang jabatan lawi tampak dari batu haji. Kalaulah datang malaikat maut, sadonya kita akan mati. Di mana jabatan barelang?
waktu nunggu sudah coba baca dia dari YouTube. Iya kan? Hadis sejarah Nabi Idris. Ditambah kita sejarah Nabi Idris dulu ya. Pemilu ke sejarah Nabi Muhammad Ustaz. Tambah kita. Mereka mau yo minta izinan ke Allah lain boleh aku menjadi neraka di surga. Kalau Nabi minta boleh saja Allah. Ya kan? Coba oleh mereka mau. Di bodisa di neraka pakai itu dari Nabi Idris. Orang yang makan riba kepala ke bawah, kaki ke atas. Di dalam perutnya ular berbisa, kala berbisa, meraup hilir mudik, menahan sakit. Makanya kayunya di dunia mengkarena ampiti, ya riba. Anak Cina mati celana di selama 5 juta pembayaran, nanti riba. Nampak lolonyo orang mantap kemanduannya masih yangi. Ikat siatu itulah mampa zina, orang sodomi, orang LGBT. Nyopakok muko yang begitu. Kalau dipakok muko yang tapak tangan, lain sahaja bisa tertutup mata. Tidak, lain apa ibu bantunya. Lain. Lah salah mau wei nak gaji. Dalam tujuan jadi si mana nasi dapat kita makan lado yopo kediri yang garam na jauh di tiaman awak baladang tak piringmu. Hati dapat kita tahan mato jualah dari dinding yang ditapak tangan di sado dari. Ada pakai lah. Amin. Datang musik kau kalau mereka mau yo bawalah mau ke Solo, nyawa awalnya mereka mau ke Solo. Sepanjang tubuh buta-buta mencari nampak di kamar bamere Idris. Mereka mau tanya je, kau kamar mau? Iya je. Kau tu kan Nabi, dijamin masuk. Terus macam ni dalam dia. Piho di dalam lain pun sekecil Nabi Idris. Meja dari ame, kursi dari ame, cerek dari ame, foto aqua dari ame, kampet tidur dari ame. Lain tak rampok, Ustaz ini cincin saya ame berkait rampok lah. Para pulau neraka tidak keluar masuk neraka aman kalau masuk surga pakai amin. Ni buat mereka tahu begitu lagi belang lagi. Nyohannya lebih detail lah tak ada. Ada kalau mereka mau ke Allah, ya Allah, Idris tak mau keluar. Dia adalah siapa? Nyokalah mencuba mati. Ya. Jadi dia akan masuk surga juga nanti. Karena dia sudah merasakan bagaimana mati, sudah boleh dia masuk surga. Jadi apa kalau ingin capek masuk surga, lebih mati dan lain. Tapi sediakan amal saleh yang berikut korupsi nanti. Lalu tobat lewat korupsi di sidang. Pak Kajuitnya cekar dari jaksa dan pertanyaan itu banyak terjadi Bapak. Tak kata PKP yang kecil jaksa kalau pingsan dia mau sakit mati. Tapi di korupsi itu tertanya mati lah. Bini mudo, mati laki yo pacar lamanya. Piti di korupsi itu jangan mati laki lamanya. Mati itu kubur. Jadi resapilah ajaran-ajaran Nabi agar kita takut melakukan penyelewengan. Sebagai judul dia
kearifan. Harus arif kita, ya kan? Melaksanakan apa yang dilakukan Nabi. Nah, itu Nabi Idris. Itu Nabi Nuh ada ya. Nah, ada Pak. Nabi Nuh itulah orang yang mata umatnya Pak. Mata dari orang bukan hilir Pak. Kalau orang bukan hilir, bukan orang yang mau ikut. Kalau tukar bukan hilir, itu dia TAI negara rumah. Dia di Palembang pertama itu rumah panggung. Baik itu sekali setahun ada banjir, sekali sana ada rumah panggung. Ya kan? Di Kuala Tukar itu apa? Ada kayu dan tumbuh di laut itu di tambangan tu. Baru dia sepal jalan. Jadi kecil orang sini, kayu kuasa nak dicabui-cabui, dia nak lampu, tapi kalau nak dicabui kata, hanya lampu lah. Pantas Allah menumbuhkan kayu itu di laut, karena negeri yang kami ini negeri yang tidak stabil tanahnya. Konon kabarnya dulu Pak, takbilahan tuan menadul, lawi kan? Atau kemudian orang Mabantun sirawi bari baulu biasa mengkobato lawi sesanyonya dulu baru nampak Pulau Pacu. Jadi tambilahan itu dulu dah ada Pak, lawi deh. Nah, kini Pak, ambil bayi mengaji kita aja Pak Batu. Hari tak hujan gitu Pak, kalau pasang tu kan naik, iya kan? Timur sekali. Tinggi, orang nasihat meminta barang ketinggian karena sudah terbiasa Pak. Orang dulu zaman Belanda Pak, dia tak ada makanan di Rimbo, ya kan? Mereka terbiasa minum air putih yang mengalir di sungai itu. Padahal maunya minum air putih, betul tak ada makanan di Rimbo bertahun-tahun. Jadi lah terbiasa. Jadi apa kalau mahal balik air sana minum, ini kan? Kalau biasa tak apa. Ya Bu. Jadi Nabi Nuh itu 1000 tahun berdakwah, berapa masuk Islamnya? Sampai puluh pasang suami istri. Berapa matanya coba? Apa kata Nabi Nuh? Kunciku matanya orang dan untuk ambo ya Allah. Datanglah azab, itulah Nabi yang meminta ke Allah azab. Jadi siapa? Tapi engkau antisipasi dulu Pak, buat perahu tu orang nantaan. Ada buat kapal Nabi Nuh. Dalam sejarah Pak, ada yang 4 orangnya pergi ke perahu Pak. Sampai ke negara waktu untuk mencari kayu jati untuk kapal Nabi Nuh. Ya, jadi kapal Nabi Nuh itu tak sembarangan Pak, karena akan ditabrak oleh banjir besar. Ya kan? Nah sudah kapal itu, anaknya orang-orang yang taat kata, anak bininya juga anaknya tak boleh Pak. Naiklah kata dia itu kan suami istri, salam dia sekatiduran salanta sekalang lu, bakti mau dibuang kapal tampak cik tampak baru. Kalau awak pergi balik, awak membuat baju bapa mama. Naiklah kata kapal kau dia kecil Nabi Nuh, walaupun kau tak akan masuk Islam. Kecil istri Nabi Nuh, bapak Nuh. Orang tu pergi ke kapal, orang tu bayilah, namanya najak dan naik. Akhirnya dia karam di lamun ombak besar. Jadi Nabi Nuh tu bapak-bapak bayi buati. Jadi binatang-binatang dan dinaikan sepasang kata kapal itu di zaman itu pandai mengecek. Pandai mengecek bahasa orang. Sejak dulu binatang-binatang itu kalau yang bacaan memang di sawah Pak. Kalau ini kan ada masjid baca. Ada dulu kapal melo baca tu. Iya kan?
dipasangi baca saja pagi kabau melo di buku zuhur Ramadan langsung kabau bertagak pada jelo baca hari kecil orang nanti lekap bertagak kadang-kadang Ramadan kasalat orang ada mana salat ada kabau macam wah anggunnya lapihan dan dulu dari baca aku dia bisa makan rupui bisa berkubang wah pagi tahara bau dua salat sudah salat am bisa minum kopi am baca doa sudah tulis. Sekarang saya bertanya kepada jamaah yang diusulkan kerbau itu benar atau salah? Benar. Tapi orang tak boleh sawah seketika tinggalnya tanggung kamu bisa kan bapaknya dia tidak harus salah saja dia tidak mau sama dia nyemesi kamu jadi orang kalau tak acuh hanya orang azan itu sama yo azan itu panggilan Allah yang melantunkan suara manusia, tapi batinnya yang memanggil Allah. Nah dipanggil Allah, dirikan salat. Untuk apa? As-salatu miftahul jannah. Salat itu anak kunci surga. Kemudian panggilan yang kedua apa? Hayya 'alal falah. Raih kalian orang yang salat pada awal waktu dia akan menang sepanjang masa. Jadi sesudah kita membaca sejarah Nabi ini Pak, jangan ada yang lalai lagi. Salat ini dia anak kunci surga. Kita yang rajin salat lebih-lebih berjemaah itu sudah di tangan kita anak kunci surga. Nah, apabila kita kepada Nabi Muhammad lagi, mumpung hari masih di dalam suasana bulan Rabiul Awal, tidak mencuri tol lagi hanya sifatnya. Apa Nabi itu dari ulang tahunan Pak? Dia tidak minggu seterusnya. Nyoke kasih Allah. Ya, tidak perlu Nabi itu di ulang tahun kan? Jadi kewajiban kita bagaimana kita melaksanakan apa yang disuruh Nabi. Apa kata beliau? Taraktu fikum amraini, aku tinggalkan untukmu dua pusaka. Kalau di Sumatera Barat Pak, kalau mencerita pusaka kok dan kabayang orang kabun sawah, iya kan? Resiko kobun ya, nah, itu dan kabayang. Ternyata yang pusaka bukan itu. Kalau tanah di sawah itu Pak, itu awak masuk ke dalam itu nanti dapet sepanjang badan. Barangkali kamu sawit apa ini? Ya kan? Bapak mati masuk ke dalam tanah, tidak bisa berkumpul lain. Itu di dalam tanah itu sepanjang badan awak. Tidak bebas keluar lagi. Jadi dalam pusaka ma in tamassaktum bihima, selama kamu masih berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu abada. Apa kata tidak itu dalam Islam Pak? La, lam, lan, ma. Abeda kalau lan itu Pak, sekali-kali tidak. Ada lagi walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Sekali-kali tidak akan bersenang hati Yahudi dan Nasrani sebelum kamu mengikuti mereka. Jadi kalau ada mereka mengejekkan damai-damai antara Israel dengan Arab, itu tak ada. Allah sebenarnya sekali-kali tidak.
Begitu juga kalau kita pengamal Al-Quran dan Sunnah, sekali-kali tidak akan tersesat kamu kalau kamu mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Asal keluar dari itu kita akan tersesat. Ya kan? Aku kata Nabi itu. Jadi pedomanmu Al-Quran dan Sunnah. Jadi cari-cari yang lain. Ya, kan ada orang membuat kue, membuat panggang ayam, membuat nasi kuning, alatkan ke lawi. Berpagi yang pauninya di tepi lawi. Baiklah supaya wali tak ombak kadang, tak tsunami, adi jamu, penghuni lawi kok. Itu masuk neraka apa lah? Kalau mati dalam pintu itu, langsung masuk neraka. Mempersekutukan Allah. Ya. Tak ada tempat-tempat sakti keramat di dunia ini. Apa yang kita lakukan berlindung kepada Allah. Alam ini lemah semuanya. Yang kuat itu hanya Allah. Jadi ajaran Nabi yang seperti itu apa namanya Pak? Akidah. Tauhid. Pak, boleh mau tanya nih Pak? Kalau dia orang Pak PT 10 miliar, tapi kunci deh 10 miliar, kamu ada Pak kita agama? Nasalana aja lah, 10 miliar. Ya. Kalau saya melihat Pak, zaman sekarang ini banyak yang tergoda orang dengan itu, dia terjual akidah. Asal lagi dapat jawatan, dapat bini mudo, tidak ada menegak-negakkan akidah. Cuma ini yang saya manin. Ada tak? Ini rusak akidah. Itu jawatannya. Iya. Kalau kita murtad dari Islam, masuk neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi itu yang akan kita tiru apa? Ibadah. Ibadahnya, ibadah tak akan tegak dengan kuat kalau akidah lemah. Ya. Bawa kau baca qul Allahu ahad, berdiri goyang. Ya, lebih sayang kepada dunia daripada akhirat. Bagaimana akidah akan berdiri? Bagaimana kita akan membaca surat Al-Ikhlas? Pendirian kita lemah. Yang kuat itu bagaimana? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Tuhannya Allah, dia istiqamah dengan itu. Ya. Kebanyakan orang goyang. Orang beriman banyak tapi goyang. Istiqamah itu tak barang. Anak istiqamah itu berzat bawe cakap ke tanah. Jauh tahu jam kapitano panulah bumi di umpunyo. Di kampung tidak temukan di badai alun kata yang konon kok goyang angin lalu. Itu bahasa Minang. Istiqamah bahasa Islam. Kalau orang tak istiqamah, samo dirumpui kiamat. Amo bayi mengaji ke Kuala Tungkal, Pak. Kalau ada orang Pulau Kijang, Kuala Tungkal jadi Pulau Kijang. Riau kan? Nah, siapa orang mengaji dari Padang deh? Nyokan apa sana mengerti? Anak mau jadi selatan. Nah, Ustaz dari Sahdi bisa tak besok beliau ke Pulau Kijang? Jadi dia sampai perahu jalan tu Pak, banyak rumput yang bang. Kutiko perahu ke sini, anda turunlah perahu ke rumput yang bang. Perahu kembali,
Nyoba dia resiko. Apaan mengkoci itu rupik yang bang tempat. Kate pucuk tak sampai ke bawah boleh kalian itu. Di angin badan batu do konon ombak mampian. Awalnya akidah orang masuk rupik yang bang itu. Tapi diumpat di jabatan bapak-bapak nyola satu romaino Islam. Lah satu orang yang mencium paus yang jadi Istiqlal. Ya kan? Ya kalau seperti itu gini. Ambo katanya mau ke jamaah dan datang Pak. Ada tak apa dan Islam Nusantara? Ada? Kalau ada mati selesai. Dalam umur panjang. Bagaimana ada? Inna dina indallahil Islam. Tak pakai ujung mukulnya tu. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam yang satu. Tak ada ujungnya. Islam yang diturunkan Allah kepada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad. Kalau bertukar-tukar apa? Nabi Adam terima kemampuan diijaz itu Islam ijaz. Nabi Isa di mana? Di Nazaret, Islam Nazaret. Nabi Musa di mana? Di Mesir, Islam Mesir. Jadi Islam itu tak ada ujungnya. Nah, pertama kedua kali Islam Pancasila. Nah, ada Pak. Aliswa di sana ya kan? Di tumbuhan Islam kebudayaan. Islam budayaan. Semua yang diproduk oleh manusia, kalau orang itu beragama Islam, harus tunduk semuanya ke dalam Islam. Produk itu bikinan manusia, Islam adalah wahyu Allah. Jadi pembawa saya tak baik. Jadi pembawa mulai kalian mencuci kuncian. Lain tak ada pada. Kau pembawa mulai kalian mencuci kuncian. Ini saya lakukan. Tak bisa. Nah, setelah ibadah, anak dari tiru Nabi oleh akhlak. Kecil orang dia tepar ngebat. Tabiat sifat. Kalau Nabi itu akhlaknya Ustaz. Abu baca surah Al-Qalam ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad mempunyai budi pekerti yang mulia. Siapa memberitahu Nabi itu Pak? Allah. Wahyu Allah mana berada? Jadi sesungguhnya engkau ya Muhammad mempunyai budi pekerti yang mulia. Kita ambil contoh ya Pak. Ketika Nabi belasan tahun berapa? Ka'bah itu setiap tanggal 1 Zulhijjah itu dimandian Pak. Dibuka kiswahnya nalamo dimandian batu hijau aswad biasaan dari kapeknya lu. Di kolaborasi Ka'bah itu dipakai baju baru dilantam dari hijau aswad itu ke kapeknya. Ya, saat itu ada 4 kepala suku. Si Kumbang, Jawa, Jawa, Melayu, Pili. Dari orang Pili yang mengatakan, dari orang Melayu yang dari Kumbang, dari Jawa, yang Batangka, Basitaka oleh dia. Nabi ketika itu sekitar 18-19. Punya metal, motif, banyak. Kau itu baik. Tak usah mama-mama kau tak kare. Siang dulu besok masuk masjid subuh beliau mengatakan, ya Muhammad, tak terpikir kami kau anak muda baru, tapi cara berpikir kau dewasa. Oke Muhammad kami jalan. Tapi orang ini tetap bersikukuh, ingin dia yang mengatakan. Saya mau kape-kape dia mama turun dulu.
Kemudian Pak, kalau tinggi orang kemayang, kalau hitam kalian main hitam, kalau putih mau putih, kalau kuning mau yang kalau coklat, coklat itu baik lain hitam, dan rumah coklat. Pagi-pagi besok Pak, sama tipu orang ke masjid. Tapi alangkah kagetnya mereka yang di dalam masjid sudah ada orang siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umur 9 balik Pak, jam mampir lah doanya di masjid. Muhammad dan inilah kain, aku 9 pagi juga aku. Begitu saya masih kota. Lalu salat, lalu minum kopi di Maroko. Pak, apa nan Maroko? Ada tak pernah memulai Maroko itu jadi bismillah? Itu tandanya Maroko itu tak ada hati. Tak ada bismillah gitu tak? Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah yang hormat. Dari itu Muhammad ala dulu masuk saji ini dalam meletaknya. Yuk isi mama. Tapi apa kau Nabi menulu api memakankannya? Indah Pak, yang kamar sorban. Yang sopaci mau yang tadi, yang mau dia tadi sudut sorban. Mau dia peci. Yang tahu itu ditanya. Anu suruh orang rampe itu mangke Pak. Kesemuanya dapat kan? Dapat walaupun tidak langsung ke batunya, tapi mereka sama ngangkat. Setelah tiba di tempatnya, Muhammad, engkau datang ke tampainya. Tapi orang tadi damai Pak. Tak buang tak terserak, keserak Pak. Rambut tidak putih, ular mati, pangalan tak patah. Ayah nak karut, bani nak le sok. Itu yang bijaksana. Jadi orang kalau lagi-lagi, kau jangan membaca tipu ya Pak. Malumpe, namudo ke dalam sumur, kalau Pak sudah mandi, Pak bacai tipu, malumpe, namudo ke dalam sumur. Pak malumpe adalah apa dalam bacai tipu, ya ini tipu. Nabi Muhammad 9 tahun lah bijaksana. Ya kan? Ada orang lain kau menyalahkan mudah itu selesai tak? Ditukar jom pun tak batu tu. Kejadiannya saya ingin tahu Pak. Dia salah kami, maafkan kami Pak. Membatunya Pak apa? Anak batu tak ada jalan, dia pokoknya mereka Pak. Itu kayak tumbuh orang. Tidak bijaksana. Tidak bijaksana. Kemudian bapak-bapak sifat Nabi itu nak ditiru oleh pasal pemurah. Nabi itu tidak kikir. Bapak tak kikir. Mereka bisa itu lah. Inna sariya qaribun minallah. Orang nampak murah tak kejauhan. Wa qaribun minan nas, dakik di manusia. Wa qaribun minal jannah, dakik di surga. Wa ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Atau kecil Nabi Pak. Sesudah apa kecilan? Wa innal bakhila, orang yang kikir, ba'idun minallah, jauh dari Allah. Wa ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Wa ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Wa qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Jadi apa yang penciki Pak? Ya. Kalau jalan ketika yang Pak isi. Dia pura-pura lalu. Nampak ketika yang Pak itu lalu ada itu. Lalu lampau kau ya boleh. Kikir itu tak boleh orang firman Pak. Aku orang firman mengenai kikir. Jom.
Ciri-ciri orang sepilih saja. Hari hujan payungnya kaki. Tak kajauan dah ini. Kau makan mulayamnya tapi ayam sakit. Akhirnya nyusir ini lalu nyusir. Jo bini berang kau orang kikir. Dia bapaknya berang. Jangan awak kikir ke isteri pak. Tapi jangan royal. Ada laki-laki itu pak royal ke ini bagian pinti ke sana. Nana mau orang penusi dari tulang rusuk bengkok pak. Asal dia kayaknya itu sebetulnya. Jadi siswa itu pinti itu dalam dompet awas tangan. Ya kan? Tunggu tak masuk pak cuma mengana. Kalau lagi mau di tangan bini wak pinti itu pak sulit meminta dari. Iya kan? Nah, kita nyari bodoh. Nah, bodoh itu itu aja. Tapi kalau istri kita ibarat pariwat nyondak tiri, ya kalau pariwat tiri pak barang ke masjid kayu diumpat dari minyak tanah, tak boleh itu ya pilih. Tapi kalau istri kita pariwat yang takut indah tiri, dah baru. Kurang produksi kosan dia menyimpan. Iya. Ada contoh jelek pak dalam rumah tangga. Kau akan ingin dia meniru Nabi. Tapi tak tahu salah pak. Dia binti kali ini atau. Jadi ada pak usia binti. Di Eropa ada alat transport pulau binti. Ada ya, tinggi ada. Kudo beti itu pak, cie penumpang tapi nyomelo, dua tapi nyomelo. Dan usia mana? Usia kau boleh datang pak, ya kan? Lalu kali usia kau akan masih ramas, dan kau masuk ke kudo kan? Tuh, apa barang tu? Anak nape kudo ko sa buhay sancang. Kuti ko may nobeli tame lagi dicampur. Capek na lagi sasa ano. Mato betul itu kiri kanan. Iya. Ano orang katanya ke kusi rendi. Oh, Pak Kusi dia. Bangun ko betul itu nama to kudo kan. Nanti Pak Kusi ko. Supaya dia nampak dek kudo kurang begitu kawan. Jadi kudo yang bolo-bolo andiri kusir. Bu, beda dengan tu ibu. Kalau menurut ibu di rumah tangga siaran kudo, siaran kusir. Apa dalam ini? Nak usia tu ibu kudo saja. Tamat tu apa? Ya, iya. Tapi tak ada. Cuma kami mohon menjadi kudo. Kau kami lagai kaki lagi kata dipelihara oleh kami. Kata no melo meti. Ini terangan di bodoh. Yang ketika suami mencari siapa sayang. Kalau ada suami mencari awak kebayang kayaknya. Iku ayat nak talu dengan bayi lawan. Karena badan jo kayu bau. Kepulang kampung jo di sana dah ada. Iya, nyola terbiasa di badan setiap Tapi awak harus sadar lupa. Masuk itu jadi orang itu tiga pak. Pertama masuk kudu wedi tadi, dan kedua masuk kapal perhati. Kudu lawan kau, tapi bapak nak juga di bawah. Ada lo juga berarti. Dan ketiga kalau lagi mana, itu masuk baru tuan. Baru tuan itu kan kita bilang dalam kata tuan pak. Dia kan di bawah orang membawa karak. Dia tak bawa ada seperti di bawah dia. Abang kau nak bela karak biasa.
Tapi saya yakin, saya lihat istri-istri bapak yang datang ini wajahnya wajah milenial. Nampak di wajahnya itu kecerahan dari dalam. Ini orang-orang yang sayang kepada suaminya. Mudah-mudahan ibu-ibu masuk surga. Tapi yang diusir lagi yang usir enggak. Kalau ibu usir masuk neraka ibu. Jadi cerita tadi kalau sampai Nabi ko dia age orang kambiang saat kehiku sudah salat subuh. Kamu melihat kambiangnya ko dah isar oleh Nabi. Yang dia biasa orang kambiang tu orang menyangalan tinggal siku saja. Jadi dia lalu warasihat Nabi ko pai salat doa kamu saji istrinya masak oleh kambiang. Ibu Aisyah bapak memasak gulai kambiang. Labia santiang dari gulai ikan pari dekat mau makan dari. Mau makan dari ikan pari. Tuan dulu sup ayam, tuan dulu goreng udang. Tuan dulu jangan tujuh tanu puyu hari. Masuk serupu orang dari rumah. Yuana banyak sambalnya gue. Ustaz nak undang tu seorang. Nak lain-lain pagi tadi itu tu seorang kalau dia upir tu kan dia. Nak itu kan dia nama kan dia. Tidak bisa dibawa, anda tak bawa apa. Ayo lu banyak makan. Dan cara kalau sama Ustaz ya. Dan kita punya Zainuddin Zaid dulu. Kalau awak diorang menjual parfum, awak mau parfum. Kalau diorang mengerikan, awak angin. Ini tapi menurut Ustaz satu lama. Iya. Kita tahu ya. Bahasa mulai kami Ibu Aisyah Bobo. Orang sedang zikir tak pernah boleh. Orang zikir itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahawa boleh kami yang itu bicara zikir la ilaha illallah, la ilaha. Di mana orang memasak boleh kami yang selalu korak. Tetangga kakak jadi kejual gulai kok datanglah tetangga ke rumah Ibu Aisyah. Dia tahu Ibu Aisyah kok kamu mulai kami yang berukir rui dong kami membawa ibu. Boleh tak kami minta sebenarnya? Boleh. Yang jadi istri Ibu Aisyah 3 gulai kami yang tu sapotong saja. Kuahnya lekat 2 sendok. Nabi pulang. Assalamualaikum ya Humairah. Jadi Nabi panggil istrinya ini Humairah. Itu cocok karena istrinya itu punya wajah, pipinya kemerah-merahan. Ikut ini kalian Humairah itu begini. Kalau hitam ini ya liang lah berkata-kata. Allah masak gulai kambiang dia ala Rasulullah. Tapi yang mau minta maaf ya Rasulullah, minta maaf mana? Banyak tetangga meminta gulai itu tinggal selesai dari. Apa kata Rasulullah? Sadaqta ya Humairah. Benar engkau wahai istriku yang cantik. Dan kita lihat kau orang itu menentu awak dia. Itu nak kekal untuk awak. Yang satu potong itu kita makan berdua, sebagian jadi kotoran, sebagian jadi protein. Kalau Muhammad nanti tinggal di bagian saya biar nyosipang kacang. Kalau memakan adalah bagian itu kacang. Marabo je. Itulah Rasulullah
Rasulullah. Patut tak ditiru? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Terakhir, beliau dapat datang, tapi maaf. Kata orang Minangka, ajarnya, parilah banyak parilah, pemaaf gagal paruh. Jadi beliau berdakwah pergi ke Taif, sudah dari Mekah, tidak diterima orang, dilempari dengan batu. Karena Nabi sudah luka-luka berdarah, tiba malaikat Jibril, ya Rasulullah, engkau menyampaikan nambana untuk keselamatan umat, tapi engkau disakiti, ya Rasulullah. Izinkan saya minta kepada Allah, akan saya hancurkan orang Taif ini dengan lemparan gunung Uhud ini. Kalau awak tadi juga, ayo gak kisah deh, ulang aja orang. Ya, tapi Nabi tak mau. Apa kata Nabi? Jibril, aku juga minta tolong, tapi tak menyiai orang orang. Mana mendoakan, tolong aminkan. Apa doa Nabi ketika itu? Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tolong tunjuki kaumku ini, mereka berbuat begini kepadaku karena belum tahu ajaran ini. Nanti kalau tahu, ya Allah, nyoba kuasa orang. Pak, yang sangat apa di sana, Pak? Kalau maulah Nabi menghancurkan orang tadi itu, tidak jadi ada Abi Hurairah. Abi Hurairah itu Pak, ratusan ribu hadis hafal baginya. Banyak hadis yang sangatnya Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Atabara banyak hadis. Karena Abu Hurairah itu dilahirkan dari rahim orang Taif kurang. Jadi orang-orang jalan tentu anaknya kurang jalan. Contoh Namrud ke kurang jalan. Yusuf Bakar anaknya ke Adar. Yusuf Bakar anaknya Nabi Ibrahim kerajaan Namrud. Tapi anaknya jadi Nabi. Kalau aku Nabi menghancurkan orang Taif, tidak ada Abi Hurairah. Ya, Abi Hurairah itu jadi sahabat Nabi. Jadi dalam itu Pak, kalau ada orang berselisih paham, tersinggung Pak ke lidah kawan, jangan mendatang-datang Pak. Awak orang Minang memang tahu Pak, kuku tangan di pisau, 2-3 tahun panama, jauh-jauh perancinya sehat jo. Tapi luku di lidah saling ubenya, mandanya kau pun menggagal kerajaan di luar mungkin tak mengasal, di dalam menawar dandang sama yo kain dimakan ngani. Di saku boleh buah nipah kiro nyampe bapak lagi, di luar nipah tak berubah, di dalam cair tiok lagi. Tapi dia akan habis kalau kita mau memang. Dalam dewasa modern kau bapak kampung jauh di sana ya kita yang sekampung ini dan penduduk asli orang sini, itulah sahabat dekat kita, saudara dekat kita. Maka janganlah kita berbuat kegaduhan kemudian kemudian kalau kita ke pilkada, siapa pilihan apa, siapa jadi tim sukses boleh. Tapi jangan pecah persaudaraan. Ada Pak, kurang semando tim sukses di Koa, Mama Rumah tim sukses di Koa. Mana sih? Dan sapu di semando Mama Rumah. Tadi orang dipakai sama lah. Ini tidak betul ya. Jalankanlah pesta demokrasi ini menurut kita mana yang akan dipilih. Jangan kita pecah. Tetap rokan hilir ini bersatu untuk memilih kepala daerah. Dan kita doakan siapa yang terpilih dapat memimpin rokan hilir ini 5 tahun ke depan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan kabupaten kita ini. Kalau saya itu doa saya Pak.
Bapak ini setuju? Udah setuju apa mati jalan? Itulah kajian kita malam ini. Mari kita doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Mu'min, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma Rabbana taqabbal du'ana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Agung, pada malam ini kami membaca sejarah Nabi kami ya Allah, yang patut kami tiru dengan apa yang Engkau wahyukan kepada Nabi itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kami utus Engkau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ya Allah, jadikanlah sifat kami setiap hari ini, walaupun tidak persis seperti Nabi, tapi jauhkan kami dari sifat dengki ya Allah. Jauhkan kami dari sifat diri ya Allah. Jauhkan kami dari sifat yang tidak senang kepada orang lain, karena itu adalah sifat-sifat iblis ya Allah. Ya Allah, persatukan hati kami di Rokan Hilir ini, baik putra daerah maupun orang yang merantau di sini. Dengan adanya kami bersinergi di bawah panji-panji tauhid dan agama Islam yang kami cintai ini, maka pemerintah yang memimpin rakyatnya, kalau rakyatnya juga orang yang patuh di Allah, maka pemerintah tidak akan susah-susah mengaturnya. Karena rakyat yang patuh kepada Allah itu akan mudah mengurusnya. Ya Allah, tidak beberapa lama lagi kami melakukan pemilihan kepala daerah. Pilihan kami tentu saja tidak akan sama. Maka untuk itu, satukan hati kami mengarah ke depan, memajukan Indonesia negeri kami tercinta ini. Bangunkan jembatan hati di antara kami ya Allah. Kuatkan ukhuwah Islamiyah kami, dan jadikanlah pemimpin-pemimpin kami yang taat kepada Engkau, rajin mendirikan salat, dan memperhatikan kami sebagai rakyat beliau. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dengan mengulang-ulang sejarah Nabi ini ya Allah, mudah-mudahan pintu hati kami semakin terbuka untuk mengikuti langkah beliau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh bawa batu cedera di mana jalan ke Batu Busut, ke kiri jalan Koto 2, di belakang batang Kuranji, tasabui kayaknya ini. Di mana tadi pintu ke masuk sinano jamaah ke kedua, lamu lape berarti suci buku najani apalah. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Bapak PRT, Bapak Ketua Ulama, semuanya pemimpin adat dan syarak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf kepada pemuka masyarakat semuanya. Mudah-mudahan memegang amanah Allah tetap di jalan Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirobbilalamin. Beliau tadi tausiah pesan dari Buya Bisa, Buya Hadir Setiawati Datuk Manado. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi tausiah pesan untuk kita semua dapat kita amalkan di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Barangkali mungkin kalau ada semua pilihan boleh kita menghormati kalau ada. Baiklah, sebagaimana biasa sebelum acara ini kita mulai, saya selaku pembawa acara untuk kegiatan peringatan Maulid dan takbir akbar kita pada malam hari ini. Seperti biasa akan diawali dengan pantun. Tapi saya akan mencoba pantun ini dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Minang. Kalau agak-agak bersalah sedikit, mungkin dalam hal pengucapan agak kurang sempurna, mohon dimaafkan. Karena saya ini bukan orang Minang asli, cuma orang Minang Sumantro. Awal kalam mulu runjana, salam takzim dari Ambo, sidang pandangan nan budiman, sambutlah salam nan paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, pai baburu mandapek ruso, ruso dijual apa sabaso. Salamai datang bapak jauh ibu kasadol, salamai baso di musadi iko. Bapak ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji beserta syukur marilah bersama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama dalam keadaan sehat dapat hadir di Masjid Al-Muslimin ini dalam rangka melaksanakan memperingati sekaligus takbir akbar Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu pula salawat beserta salam tidak lupa mari sama-sama kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina wa Maulana Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Buya Istawati yang kami muliakan, pertama-tama kami mengucapkan selamat datang Buya. Mudah-mudahan Buya betah mengisi kegiatan kami pada malam hari ini, dan kami juga tetap mendoakan Buya berada dalam keadaan sehat walafiat. Di sini sedikit Buya perlu saya sampaikan bahwa Masjid Al-Muslimin ini Buya termasuk salah satu masjid yang tertua di Bagan Segar, dan juga Masjid Al-Muslimin ini adalah masjid yang pertama sekali didirikan oleh pendatang Minang ke Bagan Segar ini, pertama sekali ya. Jadi masjid ini memang didirikan awalnya itu, awal pertama itu memang didirikan oleh orang-orang tua kita Minang dulu yang datang ke Bagan Segar. Nah itu sedikit untuk kita ketahui juga. Dan kepada bapak-bapak, ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini dapat
berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan satu apapun. Baiklah, itulah awal pembukaan dari saya selaku pembawa acara. Kemudian untuk mempersingkat waktu agar acara kita pada malam hari ini berjalan dengan hikmat, kemudian juga senantiasa dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah lebih baiknya mari terlebih dahulu sama-sama kita dengarkan lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan disampaikan oleh anak kami Muhammad Giza Bakti Akbar. Anak kami ini adalah salah seorang termasuk qori terbaik dari Kabupaten Rokan Hilir. Kepada Ananda Muhammad Giza Bakti Akbar, waktu dan tempat kami persilakan. Hijau ada lampu kurang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله.
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu al-azim. Bersyukur mari sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat hadir bersama di rumah Allah di Masjid Al-Muslimin yang kita cintai ini dalam suatu agenda acara Tadbir Akbar Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1446 Hijriah. Selanjutnya selawat berbisikkan salam
tidak lupa kita hadiahkan junjungan alam yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kita mendapat syafaatnya tidak yang akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak PLT Bupati Mandir yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Budi Mulia SDMM. Selanjutnya berhadir di sini akan kami Bapak Haji Syahid Besaki, Ketua Majelis Ulama Kabupaten Bangil. Selanjutnya yang kami muliakan dan kami banggakan kami takzim kami buat Buya kami Buya Haji Sawadi Datuk Merajo yang sengaja kami undang dari Kota Padang, Sumatera Barat. Di sini Buya kami merencanakan kehadiran Buya ini sudah jauh hari sebelumnya, sudah 6 bulan yang lalu kita jadwalkan. Dan alhamdulillah perdana beliau hadir di Kabupaten Bangil, tepatnya di Masjid Badan Sikapi, dan insya Allah sampai dakwah beliau pada malam ini dan akan dilanjutkan pada malam besok di Badan Sembah. Mudah-mudahan perjalanan dakwah yang kita mulai dari berangkat dari sini sampai pukul 9 hari pulang nantinya senantiasa di Allah dan selamat sampai pulang kembali. Selanjutnya terima kasih kami yang tidak terhingga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin jemputan kami, baik undangan kami di sosial media atau begitu undangan tertulis yang kami bagikan beberapa hari yang lalu. Mohon kita malam ini bersama, walaupun di sini kita ini sempit, kiranya walaupun sempit hati kita lah yang berlapang-lapang. Untuk ya, alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan berikan langkah dari bapak ibu yang hadir di kita dalam kajian ilmu ini senantiasa dirahmati dan berkahi Allah Taala mendapat pahala kepadanya. Selanjutnya terima kasih kami kepada para panitia yang berhadir bertembus-tembus dalam kegiatan ini dan suksesnya acara ini. Mudah-mudahan apa-apa yang kita inginkan dan kita lakukan pada malam ini juga mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya mohon maaf kami yang sedalam-dalamnya jika anda kata-kata kami, layanan kami, sambutan kami kiranya sampailah akhir ini acara nanti kiranya kurang pada tempatnya. Begitu kami segenap panitia pelaksana tabligh ibadah Maulid Nabi Muhammad SAW mohon kiranya diberi kemaafan. Dan pada dasar dan sesungguhnya yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang salah datangnya dari kami. Rasanya tidak perlu berlama-lama sambutan dari saya selaku ketua panitia. Nanti biarlah kita serahkan kepada Buya kita Haji Sawadi Datuk Merajo akan menyampaikan tausiah. Kita berikan waktunya seluas-luasnya kepada beliau. Dan selanjutnya terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kain songket berkilet-kilet dipakai pagi barale. Bukan sambutan lambuan dan sedek, tapi kaki kokana mengalah merete. Makan keripik di pinggir sawah. Keripiknya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Pertama kali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah, di mana pada malam yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk datang ke masjid muslimin dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1446 atau 2024 Masehi. Selamat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama sekali kami mengucapkan selamat datang kepada Buya
Bisa orang tidak maju malah ya. Sebenarnya saya sering mengikuti Buya di TikTok. Alhamdulillah, saya senang dengan kajian-kajian Buya karena setiap potongan-potongan di masjid saya sering mengikuti, dan pada kesempatan ini terdapat berjumpa langsung Buya. Selamat datang di kota Bagian Sejati Kabupaten Rokan. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan salam maaf dari PRT Bupati Rokan tidak bisa hadir di tengah kita pada malam hari ini karena sesuatu dan lain hal tugas yang tidak dapat ditinggalkan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu karena mungkin Bapak Ibu sekalian juga banyak tidak tahu bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman itu seperti apa. Izinkan saya menyampaikan dan meminta waktu sebentar. Saya Budi Buya SE/MSI, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Nah, kalau saya sering mendefinisikan Dinas Perumahan Rakyat ini adalah dinas yang paling baik. Kenapa saya katakan dinas paling baik? Karena satu-satu dinas yang mengurus orang hidup sampai orang meninggal itu di Dinas Perumahan Rakyat. Pertama, dinas kami cukup banyak memberikan bantuan seperti pembangunan rumah layak huni. Jadi kepada masyarakat yang rumahnya tidak layak itu dapat mengajukan proposal atau menyampaikan kepada kami dinas kami untuk kami bantu dengan rumah layak huni. Dan kita juga punya program reset payment atau seperti program abrasi yang sering terjadi di Sungai Rokan. Itu juga kami masuk. Dan itu terbangun sekitar 60 unit korban abrasi yang berada di Sungai Rokan. Kemudian Dinas Perumahan Rakyat ini juga kami membantu masyarakat dalam hal pembuatan sumur bor. Nah, sumur bor ini banyak yang kita buat seperti di masjid, di musola, kemudian di kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan air bersih. Nah, kita sama-sama mengetahui bahwa khususnya di Bagian Sejati dan sekitarnya, kita memang sering kesulitan untuk air bersih. Nah, kami insya-Allah hadir dalam membantu masyarakat dalam hal membutuhkan air bersih. Dan kita membuat program-program seperti sumur bor jalan. Kemudian Dinas Perumahan ini juga membantu masyarakat dalam hal pembangunan masjid, musola atau rehab masjid, rehab musola, kemudian rumah suluk. Kami juga membantu. Saya tentu dengan proposal yang sudah diajukan, kemudian kita rumuskan, kita verifikasi, dan kalau memang layak untuk dibantu, itu kami bantu. Nah, insya Allah tahun ini kita sudah membantu untuk masjid dan musola dan rumah suluk itu berjumlah 79 rumah ibadah yang berada di Kabupaten Rokan. Nah, terakhir, kalau masyarakat ini juga masih susah Bapak Ibu sekalian, kita juga membantu di area pemakaman. Jadi jalan dalam area pemakaman, pesanggerahan atau pagar dalam area makam di Dinas Perumahan Rakyat juga kami membangun tempat tersebut. Makanya tadi saya sampaikan dinas satu-satu dinas yang paling baik yang mengurus orang hidup sampai orang meninggal. Jadi bukan rumah yang tak ada kita bantu, sumur bor yang tak ada kita bantu, air yang tak ada kita bantu, malah untuk pemakaman yang kita bantu. Jadi itu yang saya sampaikan dari dinas paling baik. Nah, alhamdulillah untuk 1 tahun yang lalu kita juga sudah bangun masjid di tempat Ketua MUI yang kebetulan hadis di Pak Iswari di Pulau Baru. Alhamdulillah sudah siap. Dan tahun ini kita juga ada membangun di 3 masjid, termasuk yang di bagian timur di Jalan Kayangan yang sekarang sedang berproses. Mudah-mudahan
bulan puasa nanti dan hari raya nanti masjid tersebut sudah bisa dipergunakan. Jadi sebelumnya saya ceritakan dinas perumahan ini, kebetulan dinas perumahan ini baru hadir 1 Januari 2017. Mungkin Bapak Ibu sekalian banyak tidak tahu apa itu dinas perumahannya. Jadi dalam kesempatan ini saya menjelaskan sedikit tentang dinas perumahan dan kawasan pemukiman. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita dengarkan nanti tausiah bersama agama yang disampaikan oleh Buya. Kiranya apa yang disampaikan Buya itu menjadi bekal kita, baik kita hidup di dunia maupun persiapan-persiapan kita nanti untuk dari akhirat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Bapak PLT Bupati Lokambil, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Budi Mulya SMM selaku Kadis Terkim Kabupaten Lokambil. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baiklah, untuk tidak berlama-lama lagi, mari sama-sama kita dengarkan tausiah pesan dari mubalik kita, dari ustaz kita, dari buya kita, orang tua kita, yaitu Buya Haji Sawaki Datuk Marajo. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini nanti dapat kita amalkan dan dapat kita terapkan di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, kepada Bapak Buya Haji Sawaki Datuk Marajo, dalam hal ini waktu dan tempat Buya kami persilakan dengan segala hormat. Kami persilakan Buya. Terima kasih. Kami persilakan Pak. Mampu itu kok bayar itu. Berapa nih? Kan dibayar. Oh, lampu malam kami yang lain. Itu kami beres kalau malam. Kalau pagi ya. Tapi kalau saya biasanya lampu ini, lampu yang di ruangan saja. Nanti juga ya,